Tapi kan berteman nggak apa-apa kan? Gimana ya? Sebenarnya ya nggak masalah juga kalau misalkan beda agama, tapi saling sayang, saling respect, terus bisa saling menghargai gitu. Bisa jadi dikabulkan, bisa jadi ya udah gitu, kita harus bersyukur apa yang kita punya. Apa kabar? Baik, Sehat puji ya? Tuhan, sehat. Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk promo single terbaru aku. Single perdana aku, puji Tuhan, kemarin baru rilis, judulnya Isi Hati. Isi hati. Kamu tuh, kita ngobrol pertama tentang ini ya, perjalanan karir kamu di dunia musik, permusikan. Oke. Sebenarnya aku tuh Pertama kali kamu menyadari, wah gue nyanyi banget nih anaknya. nyanyi banget ya. Nyanyi banget nih. Oke. Siapa yang pertama kali? Dari kamu atau dari temen atau dari orang tua? Guru TK. Guru TK? Yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu ke orang tua kalau ini anaknya bakatnya kayaknya jadi nyanyi nih, coba diarahin aja, dilesin nyanyi. Itu guru TK aku. Okay. Jadi pas aku masuk 1 SD itu aku baru dilesin sama orang tua. Jadi sebenarnya nyanyi itu udah dari kecil, Kak. Oke, jadi dari guru TK ngasih tahu ke orang tua kalau kamu tuh bakat nyanyi. Dari situ baru kamu ikut les ya? Iya, diarahin sama orang tua. Jadi baru banget mulai nyanyi tuh sebenarnya 1 SD. Terus aku tuh les namanya Sanggar Ungu dulu. Jadi bukan di tempat les Purwacaraka, belum yang bergengsi gitu. Jadi aku waktu itu les di Sanggar Ungu. Di situ aku diarahin untuk ikut festival-festival di mall-mall, terus lomba-lomba. Terus aku juga kalau misalkan sekolah ada ikutan lomba, aku tuh mewakili sekolah buat ikutan lomba gitu. Jadi sebenarnya udah ikut-ikut lomba tuh dari SD, anak lomba banget. Anak gitu. lomba banget. Oke, sering juara juga tuh. Sebenarnya ada momen aku juara, ada momen juga aku belajar lah gitu, maksudnya belajar karena waktu itu tuh lumayan saingannya tuh bagus-bagus juga gitu dari dulu anak-anak lomba, dan aku posisinya aku baru banget belajar dan aku langsung nyemplung ke dunia lomba gitu. Jadi aku baru mulai belajar nyanyi dan langsung ikutan lomba gitu. Terus aku tuh ikut-ikutan lomba dari SD sampai SMA. Dulu sempat juga ngewakilin sekolah ikut di tingkat Jawa Barat, dapat juara 2 waktu itu. Terus mulai SMA, akhirnya aku mulai pengen les nyanyi di Alpha Music School waktu itu. Nah dari situ aku diarahin untuk ikut ajang lomba yang lebih tinggi lagi tingkatnya. Jadi waktu itu aku sempat ikut lomba World Choir Games di China. Jadi lomba paduan suara tingkat internasional bareng sama teman-teman Alpha Music School. Jadi dari situ bener-bener baru lebih ningkat lagi experience-nya, terus juga secara pengetahuan bernyanyinya juga jadi lebih paham lagi gitu. Dari situ pokoknya aku lomba, terus kuliah itu aku sempat ikut juga ajang salah satu lomba kompetisi di TV. Waktu itu aku masuk 24 besar. Dari situ juga sebenarnya untuk cari experience uji mental, terus juga experience aku bernyanyi di TV, ditonton sama seluruh masyarakat Indonesia. Terus pada akhirnya itu siapa yang ngajak kamu masuk ke situ? Kamu yang mau ikut atau ada? Sendiri. Jadi emang pengen ikutan. Karena dulu tuh memang aku waktu kecil ikut AVI Junior. Aku waktu kecil ikut AVI Junior cuma masuk 50 besar, tapi itu tuh diarahin sama orang tua. Nah pas aku kuliah, aku pengen sendiri gitu, kayak penasaran, pengen ikutan sendiri. Memang sih nggak nyampe 12 besar, cuma sampai 24 besar aja. Tapi dari situ aku dapat banyak pengalaman, terus aku juga ketemu sama banyak orang hebat gitu. Jadi banyak lah yang aku bisa ambil dari aku ikut ajang itu. Ajang itu apa? X Factor ya. Aku belum nyebutin tadi ya. Iya. Itu pas aku kuliah. Lumayan lah 25 besar ya. 24 iya. Iya 24 besar ya. Gugup nggak? Gugup. Banget. Soalnya biasanya nyanyi tuh ya. Itu siapa jurinya? Aku waktu itu under Afgan, tim Afgan. Jurinya waktu itu ada Teh Ocha, Afgan, terus ada Ahmad Dhani, sama satu lagi Mas Baby Romeo. Gitu. Pasti nervous banget ya?
Aku nervous banget. Nyanyi di hadapan mereka ya? Bener, karena ternyata tuh kalau di TV bener-bener pitch-nya tuh detail banget. Jadi kalau misalkan falas sedikit itu langsung ke-detect gitu di TV. Beda sama ya kalau kayak live gitu kan. Jadi pressure-nya lumayan sih, lumayan waktu nyanyi. Dan itu kan kayak show-nya tuh sekali dan itu yang menentukan ya atau tidak. Gitu. Live nggak sih waktu live ya? Live. Live ya? Iya, oke. Tunggu, sorry. Yang 24 ke belakang itu live tapi yang sebelumnya tapping. Oh, sebelumnya tapping? Iya, yang dari kita ngantri, terus habis itu ke juri utama, habis itu 75 besar. Siapa yang nemenin kamu tuh? Selama proses audisi sampai ke... Mama? Jadi mama, Cuman memang ya mostly karena orang tua juga udah berumur ya, jadinya apa-apa aku cari baju sendiri, terus persiapan juga sendiri, tapi mama ngedampingin. Kalau kayak gitu tuh yang acara itu emang cari baju sendiri ya? Bukan ada wardrobe-nya? Waktu itu belum. Beda sama sekarang. Aku dulu kan tahun 2015 awal-awal X Factor. Bahkan dulu tuh pas audisi juga bener-bener akapela. Jadi bener-bener gak ada yang ngiringin. Kalau sekarang tuh aku lihat kayak Indonesian Idol itu udah sangat berkembang gitu ya. Udah bagus banget sekarang. Audisi aja tuh kayaknya diperhatiin gitu kostum si pesertanya, betul. Terus ada yang ngiringin juga gitu karena kan bener-bener acara TV nih, jadi dikemas sedemikian rupa supaya bagus gitu. Nah kalau dulu tuh enggak, jadi bener-bener sendiri. Bener-bener sendiri? Sampai ke 24 besar tuh baju sendiri, makeup sendiri. Makeup sendiri? Ah serius? Sendiri. Bukan ada ininya ya bagian makeupnya ya? Enggak, aku makeup sendiri. Emang kamu yang mau makeup sendiri? Enggak, dulu memang cuman ada tuh. Terus kalau wardrobe-nya kayak nggak cocok nih, kurang cocok gitu gimana? Ganti dong. Nah, jadi kita tuh memang disuruh bawa beberapa pilihan. Jadi kalau misalkan baju yang kita bawa flicker atau mungkin terlalu seksi nih, terlalu seksi atau terlalu gelap ya, disuruh ganti. Disuruh ganti. Gitu. Oke. Gitu Kak. Jadi aku zaman-zaman awal nih, sekarang tapi udah bagus banget sih ajang-ajang kayak gitu. X Factor angkatan keberapa ya berarti kamu masuk ya? Setelah Fatin. Jadi angkatan kedua. Angkatan kedua ya. Oke. Nah, ngobrolin yang tadi tentang single Isi Hati ya. Itu single ya berarti ya? Single ya. Single keberapa? Perdana, Kak. Perdana. Oke. Ini Kak mulu ya. Perdana, Zar. Iya. Emang makanya muka tua sih. Enggak. Perdana ya? Perdana. Gimana menurut kamu terhadap materi lagu yang kamu bawain? Udah puas kah atau ada? Jadi ini sebenarnya karena single perdana lumayan deg-degan, terus juga excited pastinya. Deg-degannya tuh karena selama ini tuh kan aku ikutnya kompetisi lomba. Terus aku juga waktu kuliah tuh aku sambil nyari pemasukan karena orang tua udah pensiun. Jadi aku nyanyi-nyanyi kafe, nyanyi wedding, nyanyi event gitu untuk nambah-nambah pemasukan. Terus biayain kuliah sendiri juga gitu. Dari situ pada akhirnya aku berkesempatan untuk dipertemukan sama label, sama SMD Records ini. Dan pada akhirnya kemarin itu aku rilis single perdana yang sebenarnya tuh aku udah kepengen banget punya karya dari lama. Pastinya orang tuh nyanyi, pengennya tuh nanti ketika kita punya anak kita bisa dengerin lagu kita gitu. Paling enggak, mama kan dulu nyanyi, mau dong dengerin lagu mama, paling enggak kita punya gitu kan. Jadi itu sebenarnya aku udah pengen dari lama banget punya karya dan baru dikasih sama Tuhan di umur aku yang sekarang gitu. Nah jadi sebenarnya tuh excited karena ini udah hal yang dari lama banget aku pengen. Deg-degan ya karena lucunya tuh mostly teman-teman di lingkup musik aku tuh udah memulai karirnya di industri musik tuh dari muda, dari remaja gitu. Karena kamu masih muda. Oh masih muda ya, makasih loh. Makasih loh. Tapi biasanya tuh dari umur 17 tahun, 18 tahun gitu. Jadi sebenarnya deg-degannya karena merasa challenging aja gitu buat diri sendiri. Biasanya orang tuh umur segini udah punya karya ketiga, karya keempat, dan ini aku baru karya pertama gitu. Jadi sebenarnya deg-degan karena ini juga jadinya perjalanan baru yang biasanya aku nyanyi sendiri. Sekarang udah aku mempercayakan under SMD Records. Jadinya pasti ini perjalanan baru, tantangan baru, tapi ya itu dia, aku bawa dalam doa aja karena ini memang apa yang udah aku pengen dari lama gitu. Tentang apa sih liriknya, kamu bisa? Liriknya itu tentang, kakak pernah bucin gak sih? Pernah sayang sama seseorang
dalam banget gitu. Pernah nggak ya? Ayo. Lupa sih ya. Lupa. Bucin tuh separah apa sih kalau bucin? Bucin tuh kayak apa-apa harus dia nih. Itu bucin ya? Nggak kebayang gitu kalau hidup tanpa dia. Oh kayak belum. Asik. Sampai nggak kebayang kalau hidup tanpa dia belum. Nah ini tuh lagunya tentang itu. Okay. Jadi udah sedalam itu nih ngerasain rasa sayangnya. Terus kayaknya nggak mungkin nih bisa ngejalanin hidup tanpa dia. Pengen banget sih orang ini tuh dengerin isi hati cewek ini gitu. Tapi endingnya tuh sebenarnya nggak sesuai sama harapan hatinya si cewek ini. Jadi sebenarnya lagunya sedih. Oh, oke. Jadi endingnya ya, karena apa nggak sesuai harapan nih? Kalau di lagunya nih sebenarnya tentang ghosting sih. Jadi udah deket, ya. Udah nyaman gitu ya, udah saling percaya. Terus tiba-tiba ya udah hilang aja puff gitu. Oh. Jadi apalagi untuk orang-orang introvert ya. Kalau untuk orang-orang introvert kayak aku nih kan aku seorang introvert gitu. Kalau nggak kelihatan sih. Hah, serius? Serius? Iya. Ini biasanya aku kalau udah lagi kayak gini nih, abis ini aku butuh waktu sendiri buat ngecas. Oh, sama. Itu introvert sama. Ya? Sama. Iya. Tadi tanya ngecas dulu ya. itu introvert sih. Oh, itu introvert ya? Jadi sebelumnya juga nggak butuh waktu sendiri? Oh, sama berarti. Masa itu introvert ya? Kayaknya enggak deh. Masa sih? Berarti nggak ngerasa sebagai seorang introvert ya? Enggak, tapi butuh itu kayak gini nih butuh waktu agak lama ya. Agak lama untuk sendiri dulu, setelahnya juga butuh waktu untuk sendiri dulu gitu. Jadi aku tuh sebenarnya introvert, cuman karena aku terbiasa dari dulu nyanyi di dunia entertainment, jadi ya mau nggak mau jadi berbaur sama orang kan. Jadi udah agak-agak ambivert mungkin. Cuman tetap sisi introvertnya tuh pokoknya kadang tuh aku butuh seharian full untuk ya itu main game sendiri mungkin atau baca buku atau nonton film kayak gitu, me time. Yap. Nah, baliknya tadi itu ya, kalau untuk orang introvert kan sebenarnya untuk ngebuka dirinya ke orang lain tuh susah gitu, karena orang introvert tuh biasanya tertutup, terus dia butuh nyaman dulu sama seseorang, dia butuh percaya dulu sama orang ini baru bisa membuka dirinya gitu. Nah, ceritanya ini kan kalau dari sisi aku ngebawain lagu ini tuh kayak damn man, gue udah nyaman banget sama lo, gue udah percaya banget sama lo, terus kayak udah membiarkan lo tuh masuk ke kehidupan gue, terus udah membiarkan lo membuka hati gue lah buat lo gitu. Dan gue pikir apa yang lo lakuin ke gue itu bener-bener tulus dan memang kita satu hati, satu harapan hati, ternyata enggak gitu. Jadi ya bertepuk sebelah tangan ujung-ujungnya. Oh, gitu. Endingnya di situ. Endingnya gitu. Kalau ghosting kan biasanya kan udah deket, terus tiba-tiba di PHP hilang gitu. Nah itu sebenarnya nyebelin banget. Oh pernah ada pengalaman itu? Pernah. Karena aku tuh sebenarnya kalau misalkan sayang sama orang tuh beneran sayang sih, dodolnya gitu. Jadi, enggak dodol dong. Iya, maksudnya sedihnya seperti itu gitu. Jadi aku kalau beneran sayang sama orang tuh bener-bener tulus. Cuman aku pernah ngejalanin cerita yang dimana endingnya tuh nggak sesuai harapan hati gitu. Jadi ujung-ujungnya kecewa. Jadi pembelajaran hidup. Ya udah. Kenapa tuh? Karena apa? Karena gitu deh. Pokoknya nggak sesuai sama harapan hati, udah sayang sama nih orang, terus rasanya tuh kayak berani buat kayak ya udah ayo sama nih orang gitu, tapi ternyata nggak sesuai. Enggak. Gitu. Karena yang bikin kecewa bisa ekspektasi yang terlalu tinggi nggak sih? Bisa, bener juga. Cuman salah nggak sih kita berekspektasi ketika pihak lain tuh ngasih kita ngasih kita respon yang bikin kita jadi berekspektasi. Jadi sebenarnya ekspektasi itu nggak aku tumbuhin dengan sendirinya gitu. Justru malah orang ini yang membuat aku jadi berekspektasi gitu. Karena
gimana ya, karena aku tuh tipe orangnya yang kalau aku melakukan sesuatu, aku tuh mesti tahu dulu nih orang kira-kira orangnya kayak gimana, sukanya kalau misalkan aku tuh behaviornya kayak gimana, terus apakah kalau aku kayak gini aku menyakiti hati dia atau enggak, jadi lebih ke ngejaga hati sebenarnya. Jadi ketika orang lain ngelakuin hal sesuatu ke aku dan ternyata dia nggak peduliin hati aku, kayak jadi bikin aku berharap dan ternyata dia maksudnya kayak enggak kok, gue nggak maksud kayak gitu, gue cuma pengen main-main aja, itu kan sucks banget dong gitu. Sedangkan kan aku nggak seperti itu gitu. Iya. Gitu. Jadi yang bikin kamu kecewa adalah kamu udah ibaratnya udah mau serius sama dia, udah percaya karena kamu tadi bilang kamu sulit untuk terbuka sama orang baru. Iya, benar. Ketika kamu udah percaya, ternyata dia nggak sesuai sama dugaan kamu gitu ya. Sakit loh, langsung gitu ya. Ya pasti sakit sih. Enggak sih, maksudnya aku nggak tahu ya buat orang lain tuh gimana. Cuman kalau menurut aku, apa ya, maksudnya kayak pendekatan itu tujuannya buat apa sih gitu. Kayak kita PDKT sama cowok nih, misalkan cewek nih atau Zar PDKT sama cewek nih. Pasti kan tujuannya untuk get to know better ya. Maksudnya untuk lebih mengetahui orang ini lebih dalam lagi gitu. Itu kan maksudnya sama aja kayak berteman. Jadi sebenarnya ya PDKT mau kayak gimana pun juga ya nggak masalah gitu. PDKT pun bisa di mana aja, bisa kapanpun gitu. Tapi ketika udah mengutarakan isi hati gitu ya, udah mengutarakan isi hati, apalagi udah bilang statementnya mau pacaran gitu. Karena kan pacaran itu kan berarti kan kayak apa ya, kayak mungkin banyak yang kayak pacaran kan ya udah cuman temenan aja biasa gitu. Mungkin banyak yang kayak gitu. Cuman buat aku pacaran itu tuh kayak aku udah buka pintu rumah aku biar kamu masuk ke dalamnya nih gitu. Masalah kamu nanti mau stay di rumah aku atau enggak, itu kan masalah nanti gitu. Tapi kan kamu udah lihat isi rumah aku seperti apa gitu. Aku udah membuka hati lah buat dia nih masuk gitu. Dan gak gampang loh. Jadi kan pacaran itu kan sebenarnya kan lebih ke kayak menguji komitmen gitu, kayak latihan buat nanti kita ke jenjang yang lebih serius gitu kan, pernikahan kan. Nah, ketika udah ngomong isi hati, berarti kan udah nggak pendekatan lagi dong, ya nggak sih? Harusnya kan udah one step ahead gitu kan. Betul. Ya udah, ternyata nggak sesuai aja gitu. Dan itu kayak ya ngapain gitu kalau ternyata memang cuman untuk have fun, cuman untuk main-main doang. Ya lebih baik pendekatan aja, lo nggak perlu kasih tahu ke gue isi hati lo seperti apa. Gue juga nggak perlu maksudnya ya udah, maksudnya PDKT aja gitu, nggak perlu kita sampai eksklusif gitu. Cuman kan maksudnya kalau udah percaya sama orang, udah eksklusif tapi ternyata dianya beda visi misinya sama kita, kan itu kan kayak sucks banget gitu. Jadi itu sih aku sih pernah ngalamin itu sih gitu. Waktu itu sedih atau biasa aja? Atau kamu kayak ya emang belum sayang banget juga sebenarnya sama dia gitu? Atau biasa aja? Jadi cepet, self feelingnya juga cepet? Atau lumayan lama? Sebenarnya karena at the end aku tahu he's not worth it jadinya. Karena cara dia apa ya, kayak pada akhirnya dia tuh bilang endingnya kalau dia tuh nggak siap untuk bukan nikah ya, karena aku nggak pernah nuntut dia nggak siap untuk pacaran, nggak siap untuk berkomitmen. Sedangkan di posisi dia udah pernah mengutarakan isi hatinya dia. Aneh nggak sih, buat apa mungkin maksudnya teman kali sayang. Dan aku nggak pernah nanya gitu, maksudnya lu gimana sih rasanya ke gue gitu. Tapi dia bilang, dia ngomong gitu. Terus ternyata ujung-ujungnya aku pikir kayak oh nih kayaknya emang mau mengarahnya ke arah eksklusif gitu, maksudnya mau pacaran gitu. Ternyata ujung-ujungnya dia dekat sama yang lain, ternyata nggak cuma 1-2 cewek, banyak gitu dekatnya. Dan dia ternyata bilang dia tuh nggak siap buat apa ya, kayak komitmen sama satu orang pacaran gitu. Karena dia bilang dia punya trauma lah segala macam gitu. Mungkin benar, cuman kayak di sisi aku tuh kok
kalau misalkan lo punya trauma segitunya dan buat apa gitu, buat apa selama ini ya lu secare itu sama gue, jadinya bikin aku yang tadinya tuh kayak nggak mau terlalu berekspektasi jadi berekspektasi gitu loh. Jadinya di situ karena aku tahu oh ternyata dia apa ya kayak nggak berani untuk membuka hatinya untuk aku, padahal dia bilang dia ada rasa buat aku, ya udah that's it, ngapain dilanjutin lagi gitu, padahal at the end dia bilang kita masih bisa kan temenan gitu. Woi buat apa gitu, karena udah beda. Karena udah beda aku berasa itu kayak buat apa, udah bedanya karena aku juga ada rasa gitu loh sama dia, kecuali aku nggak ada rasa, dia nggak ada rasa, mau temenan silakan, kan udah nggak bisa jadi teman karena kita nggak pernah. Jadi abis itu kalian lose kontak? Aku yang menghilang. Kamu milih untuk menghilang? Aku memilih untuk karena kamu ada perasaan. Karena aku ada perasaan yang juga. Kamu takut kalau misalkan itu balik lagi gitu. Maksudnya kalau misalkan kalian berteman tetap gitu. Karena aku tahu ini nggak bakal kemana-mana. Karena. Tapi kan berteman nggak apa-apa kan? Gimana ya? Kenapa kamu mau berteman? Atau emang agak sulit untuk kamu nerima? Oke kita temenan aja gitu. Karena aku takut apa ya, jadi nyaman lagi sih. Jadi nyaman ya? Aku takut jadinya kebawa sama ya rasa nyaman itu, padahal aku tahu ini going nowhere, nggak bakal kemana-mana gitu. Dan aku bakal jadi orang yang sangat bodoh kalau aku tetap ikutin flow-nya dia gitu. Karena aku tahu dia aja bilang, dia aja emang nggak mau. Emang nggak mau eksklusif gitu, nggak mau pacaran gitu, ya udah deket-deket aja gitu, nggak bisa aku gitu. Jadi sebenarnya maksudnya di sini tuh yang pernah aku rasain bukannya ini sih, bukannya di ghosting sama cowok sih, cuman lebih ke kayak di PHP-in cowok, terus kita udah ngejalanin sesuatu yang aku pikir isi hatinya sama-sama bareng-bareng nih, kita sama nih, kita isi hati kita sama, ternyata nggak sesuai harapan hati gitu, isi hatinya dia beda sama isi hati aku gitu. Jadi kamu kayaknya orang yang sulit untuk ngebuka perasaan sama orang, tapi sekali ngebuka perasaan kamu juga sulit untuk buang perasaan itu. Bener, aku tuh PDKT sama cowok lama loh. Lama? Aku tuh mesti bener-bener, karena aku gini, kalau aku pacaran sama orang, aku tuh mesti bener-bener berdamai sama diri sendiri dulu. Maksudnya kayak aku memang udah siap pacaran, aku udah siap ibaratkan kayak berkomitmen sama orang ini gitu. Karena kalau misalkan kita posisinya kita pacaran tapi kita ya udahlah lihat nanti lah gitu ya, ibaratkan ya kayak gitu, jatuhnya nggak tahu sih, aku mikirnya kayak bakal ada mungkin orang kedua, bakal ada orang ketiga, bakal ada orang keempat gitu. Karena kan lihat aja deh dulu nanti gitu. Terus kita kayak coba-coba aja dulu deh sama nih orang gitu ya. Bisa aja coba-coba juga sama orang lain gitu. Jadi sebenarnya aku sih daripada pacaran, kalau misalkan memang belum yakin sama orangnya, lebih baik pendekatan aja dulu yang tadi aku bilang gitu kan. Pendekatan bisa dari apa aja, bisa kayak berteman, mungkin kayak ya hangout bareng, atau mungkin secara chattingan aja, atau mungkin lebih intens tapi yang emang gak ada status gitu. Lebih baik seperti itu dulu gitu, daripada ketika kita udah mutusin buat pacaran, ternyata hati kita tuh masih pengen coba-coba gitu, kayak mau coba deh sama nih orang gitu, gimana nanti, lihat nanti aja gitu. Karena kalau aku sebenarnya ya itu tadi, aku kalau pendekatan tuh lama karena aku bener-bener bawa dalam doa dulu, maksudnya kayak ini orang bener-bener bisa aku percaya atau enggak, terus apakah aku bisa nyaman sama nih orang atau enggak, satu frekuensi atau enggak, itu yang paling penting, satu frekuensi atau enggak. Satu frekuensi dalam arti? Dalam arti bercandaan, terus topik yang dibahas, kadang tuh ketemu orang yang kalau lagi ngobrol berasa kayak nguras energi banget gitu. Jadi itu aku berasa buset nih frekuensi orangnya kenceng banget nih. Pernah nggak sih Zara kayak gitu? Nggak pernah. Berarti mungkin orang kali yang capek. Itu bisa jadi. Enggak. Bisa jadi. Maksudnya ya gitu, kadang kalau misalkan ngobrol sama orang terus kayak berasa energinya tuh terkuras banget, aku mungkin ngerasa nih orang frekuensinya kencang banget gitu, jadinya kayak nggak bisa ngimbangin gitu. Tapi kalau frekuensinya secara lelucon klik, terus secara tektokannya juga enak klik gitu, itu kan enak ya, kayak ngalir aja sebenarnya gitu. Benar.
Nah ya itu dia sih, itu yang paling penting sih karena aku tuh kalau PDKT pasti akan lebih banyak ngobrol karena aku pengen tahu apa sih yang dipikirin orang ini gitu, cara dia berpikir seperti apa, terus cara dia ngerespon hal-hal tuh gimana gitu. Respon serem ya kayak. Tapi kamu lebih suka cowok yang humoris apa yang serius? Kalau pilihannya itu nggak ada in between. Boleh, ya. 50-50. Jangan gitu dong, nggak ada area abu-abu. Okay. Humoris atau Tunggu, yang seriusnya dalam cakupan apa nih? Maksudnya pembawaannya ya? iya, akan ada yang humoris yang bener-bener kayak semua hal tuh bisa jadi humor buat dia gitu. Aku suka orang humoris tapi kalem. Karena ada orang humoris tapi petakilan. Oh, oke. Ya kan? Iya. Nah, aku tuh suka orang humoris tapi kalem gitu. Oh, oke. Itu banyak mau ya? Gimana tuh ya? Gimana tuh Humoris ya? tapi kalem. Banyak mau mungkin ya? itu orang yang ini ya, yang dia nggak berusaha untuk ngelucu. Nah, iya. Ya kan? Bener-bener. Akan ada orang kayak gitu, dia sebenarnya nggak berusaha untuk ngelucu. Iya benar. Tapi ada, soalnya kan kalau orang terlalu serius kan juga kayak nanti malah jadi nggak ada lucu-lucunya gitu loh. Oh iya. Nggak sih? Iya Nggak tahu sih. Preference sih. Iya preference sih. Iya benar. Kalau aku sih kadang suka, lebih yang ya bener sih emang yang nyambung ya, tapi juga yang nggak terlalu yang receh banget gitu. Iya. Kalau yang receh banget kadang juga, aduh nih. Maksudnya gini, ketika lebih ke apa ya fleksibel ya. Iya benar. Kita mau bahas topik ini dia juga bisa gitu. Baca kita bahas, situasi juga iya, kan. kita mau bahas topik ini nyambung. Jangan bener-bener kayak, waduh nggak paham banget nih orang nih. Jangan kita serius dia bercandain. Iya. Kita lagi bercanda dianggap serius. Bener. Iya bener. Pernah nggak sih ketemu kayak gitu orang kayak gitu kayak anjing orang kurang banget nih. Kurang ya. Kurang ya. Orang gimana sih nih gitu ya. Tapi Ya, dia ada gini aja banget sih. ya. Receh banget nih orangnya ya gitu. Diajak ngomong serius dikit nggak kena. Iya bener. Kayak Bercanda mulu ya. Enak sih bercanda, cuma kalau terlalu sering kayak aduh gitu Karena kan. kan hidup nggak sebercanda itu. Iya. Nah, Sar, kalau misalkan sekarang nih, kamu ada kriteria khusus nggak untuk cowok? Duh, kriteria ya. Yang at least kayak top 3 dia harus kayak apa? Atau bebas lah kriteria khusus. Pengennya sih yang pasti pengennya sih ya gitu seagama, iya. satu kepercayaan. Sebenarnya ya nggak masalah juga kalau misalkan beda agama tapi saling sayang, saling respect, terus bisa saling menghargai gitu ya sebenarnya. Cuman kalau aku memang dari dulu pengennya kerinduan itu pengen bisa sekeluarga gereja bareng gitu. Terus nanti supaya anak kita juga bisa kita ajak bareng-bareng ke gereja, apalagi pelayanan bareng itu kerinduan aku sih sebenarnya gitu. Gitu, jadi pengen bisa beribadah bareng-bareng. Iya, pengen bisa, kerinduan itu pelayanan bareng, ke gereja bareng sama anak juga gitu. Jadi pengen yang satu kepercayaan, terus juga sama-sama sayang sama Tuhan Yesus pastinya, takut sama Tuhan Yesus, itu nomor 1. Terus yang kedua, sayang sama keluarga, family oriented. Iya. Jadi aku bener-bener tuh salut sama cowok yang bener-bener memperlakukan mamahnya tuh kayak kayak ratu gitu loh, bener-bener sayangin orang tuanya, terus mau membanggakan orang tuanya. Terus kalau misalkan dia punya adik juga aku pengennya dia care ke adik-adiknya gitu. Jadi karena aku ngerasa kayak jadi potensinya jadi untuk jadi seorang ayah tuh ada gitu ya, maksudnya nggak tahu sih, aku mikirnya kayaknya itu adalah sosok ayah yang aku pengen gitu, family oriented gitu, yang mementingkan keluarganya dulu. Itu nomor 2. Nomor 3, aku pengen pengennya tuh sama cowok yang sayang sama dirinya sendiri, jadi maksudnya tuh adalah dia melakukan apa-apa itu dia pasti mikirin dirinya sendiri. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan dia mau, kasarannya ya, misalkan dia mau bandel gitu ya, kalau misalkan dia sayang sama dirinya sendiri, pasti dia akan akan ngerasa enggak deh ini tahu batasnya ya. Karena dia akan ngerusak dirinya sendiri gitu, dan dia takut berdosa, dia juga
pokoknya dia nggak akan melakukan sesuatu hal yang menurutnya akan merugikan dirinya sendiri gitu. Jadi otomatis apa yang dilakukan tuh juga akan positif untuk lingkungan sekitar gitu. Kalau misalkan orang ini cuma sayang sama kita tanpa dia sayang sama dirinya sendiri, itu akan ada batasnya sih menurut aku. Kayak misalkan apa yang jadi kayak tektokan gitu. Lo sebaik apa nih ke gue bakal sebaik ini ke lo. Tapi kalau misalkan dia sayang sama diri dia sendiri, dia akan ibaratkan totalitas melakukan itu semua karena tulus ya. Karena ya itu memang untuk dirinya sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Gitu, tapi bukan egois ya, beda konteks gitu. Iya. Berarti kamu kayaknya lebih condong ke sosok pasangan yang apa ya, cowok yang family man banget ya, yang bapaan gitu ya. Iya ya gitu ya. Kayaknya sih. Iya. Tapi itu harapan semua cewek nggak sih? Pejabat ada nggak? Banyak. Maksudnya? Tolong. Can you stay up all night? Love me till the daylight. 34, 35, yeah. Coblos nomor 1.